Halo, terima kasih sudah bergabung di channel Matematika Kreatif Titik Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas tentang menghitung nilai rata-rata atau mean, median, dan modus dari suatu data. Langsung saja ya, belajar yuk, belajar. Ukuran pemusatan data, mean, modus, dan median. Beberapa hal yang harus kalian pahami adalah yang pertama, mean adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Ada dua macam untuk datanya, yaitu data tunggal dan data kelompok atau data dalam tabel. Kita akan membahas untuk nilai rata-rata dari data tunggal dulu. Untuk rata-rata data tunggal, rumusnya adalah rata-rata dari X, seperti ini bacanya rata-rata dari X ya nak ya, adalah sama dengan nilai yang pertama ditambah nilai yang kedua ditambah nilai seterusnya sampai nilai yang terakhir dibagi dengan banyaknya data, atau dengan kata-kata diungkapkan bahwa rata-rata X adalah jumlah nilai seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Contohnya adalah, hitunglah berapa mean atau rata-rata nilai Udin sebagai berikut. Pertama, nilai Udin adalah 75, kemudian mendapat 80, kemudian mendapat 78, kemudian mendapat 80, kemudian mendapat 77. Jadi untuk nilai rata-rata dari Udin adalah 75 ditambah 80 ditambah 78 ditambah 80 ditambah 77 dibagi 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 5 karena ulangannya sebanyak 5 kali. Hitung, yuk dihitung berapa ini ya. 390 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah tralala, eng ing eng, ketemu sudah. Nilainya adalah 78. Lulus KKM. Kalian juga harus rajin belajar biar lulus dengan nilai terbaik. Jangan hanya sekedar lulus KKM aja ya. Lanjut ya. Berikutnya adalah mean dari tabel frekuensi. Rata-rata dari X untuk tabel frekuensi adalah nilai yang pertama dikalikan frekuensinya, ditambah nilai kedua dikalikan frekuensinya, ditambah seterusnya sampai dengan nilai ke N dikalikan frekuensinya, dibagi dengan frekuensi yang pertama ditambah frekuensi yang kedua, dan seterusnya sampai frekuensi data yang terakhir. Jadi untuk tabel frekuensi, rata-ratanya adalah jumlah hasil kali frekuensi dan nilainya dibagi dengan banyaknya data. Yang kedua, modus adalah niat jahat yang tersembunyi seperti udang di balik bakwan. Bukan ya nak ya. Itu kan modus dalam artian yang lain. Kalau ini dalam statistika, modus adalah ukuran yang paling sering muncul.
Jadi bukan niat yang tersembunyi saat seseorang berbuat baik, saat kamu sering traktir temanmu, ternyata ada maunya. Bukan itu, beda. Lanjut ya. Kemudian median itu apa? Median adalah ukuran tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari ukuran terkecil ke yang terbesar. Jadi anak-anak, ketika kalian ada survei dari sekolah, pengen studi wisata kemana, gitu kan biasanya dikasih angket tuh. Nah, kemudian sebagian besar anak-anak itu menentukan pingin studi wisata ke Bali misalkan, sehingga akhirnya sekolah itu memutuskan untuk studi wisata ke Bali. Itu sebenarnya bukan rata-rata anak memilih ke Bali loh ya. Bukan itu sebenarnya, itu adalah modusnya. Jadi modus yang sering muncul, kebanyakan anak-anak itu mengambil ke Bali. Jadi ada salah kaprah di dalam penyampaian hasil, itu bukan rata-ratanya ke Bali, karena kalau untuk rata-rata itu adalah kaitannya dengan ukuran nilai. Ya, itu bedanya. Lanjut ya. Untuk banyaknya data adalah ganjil. Ada perbedaan cara menghitung antara data ganjil dan data genap. Untuk banyaknya data ganjil, maka median adalah data ke N ditambah 1 dibagi dengan 2. Misal banyaknya data adalah 5, maka mediannya adalah data ketiga. Dari mana sih asalnya 3 itu? Dari 5 ditambah 1 adalah 6 dibagi 2. Nah, seperti itu caranya. Untuk banyaknya data genap terus gimana ya? Oh, beda lagi caranya. Untuk banyaknya data adalah genap, maka median data adalah data ke setengah N ditambah dengan data ke setengah N ditambah 1 dibagi dengan 2. Pusing Bu, itu maksudnya gimana? Nggak usah pusing, santai aja keles. Nah, maksudnya gini. Misal banyaknya data adalah 8, maka mediannya itu adalah setengahnya 8 itu berapa? 4. Kemudian setengahnya 8 ditambah 1. Berarti data keempat ditambah data kelima dibagi dengan 2. Nah, gampang kan pemahamannya? Iya, jadi jangan segala sesuatu tuh jangan buru-buru pesimis dulu. Pokoknya harus optimis. Lanjut ya. Soal yang pertama. Diketahui data 10 nilai matematika siswa sebagai berikut. 85, 80, 90, 70, 75, 85, 75, 80, 85, 95. Hitunglah modus, median, dan min-nya. Kita kerjakan bersama-sama ya. Untuk modus adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi kita urutkan dulu. Pada data di atas ini, nilai 85 muncul sebanyak 3 kali. Sedang nilai yang lain kurang dari itu. Jadi modusnya adalah 85. 1, 2, 3. 3 kali betul ya. Yang lain kalau 75, 1, 2. Cuma 2 kali.
Nah, kalian bisa cek betul tidak ini. Untuk mediannya adalah nilai tengah data setelah diurutkan dari kecil ke besar. Kita urutkan dulu ya bersama-sama ya. Nah, yang paling kecil datanya adalah 70. Kemudian 75. Kemudian 75. Kemudian 80. Kemudian 80. Kemudian 85. Kemudian 85. Kemudian 85. Kemudian 90. Kemudian 95. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lengkap sudah. Nah, perhatikan. Ini adalah datanya, banyaknya adalah genap, yaitu 10 buah. Setengahnya 10 adalah 5 ditambah 1 menjadi 6. Jadi mediannya adalah data kelima ditambah data keenam dibagi 2. Jadi sama dengan 80 ditambah 85 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 82,5. Paham anak-anak? Lanjut ya. Mencari min atau rata-rata. Rumus mencari min adalah jumlah semua nilai dibagi banyaknya data. Jadi yang terkecil tadi adalah 70 ya. 70 ditambah dengan 75 ditambah dengan 75 ditambah dengan 80 ditambah dengan 80 ditambah dengan 85 ditambah dengan 85 ditambah dengan 85 ditambah dengan 90 ditambah dengan 95 dibagi 10. Hasilnya adalah tralala. Hitung. Jumlahnya adalah 820 dibagi 10. Ketemu adalah 82. Gampang. Lanjut ya. Untuk mencari min, median, dan modus pada data yang berbentuk kumpulan. Contohnya adalah sebagai berikut. Diketahui data sebagai berikut. Nilai 30, banyaknya ada 1 data. Nilai 40, banyaknya ada 1 data. Nilai 50, banyaknya ada 3 data. Kemudian nilai 60, banyaknya ada 2 data. Banyaknya 70, ada 2 data. Nilai 80, ada sebanyak 4 data. Nilai 90, ada sebanyak 2 data. Maka untuk mencari minnya atau rata-ratanya, kita kalikan dulu nilai dikalikan frekuensinya.
30 dikalikan 1, dapatnya adalah 30. Kemudian 40 dikalikan 1, nilainya 40. 50 dikalikan 3, 150. 60 dikalikan 2, 120. 70 dikalikan 2, 140. 80 dikalikan 4, 320. 90 dikalikan 2, 180. Nah, rata-ratanya adalah jumlah dari nilai dikalikan frekuensinya dibagi dengan banyaknya data atau banyaknya frekuensinya berapa. Jadi kita jumlah 1 tambah 1, 2 tambah 3, 5 tambah 2, 7 tambah 2, 9 tambah 4, 13 tambah 2, 15. Cocok ya. Kemudian jumlahan dari nilai dikalikan frekuensi, 30 ditambah 40 tambah 150 tambah 120 tambah 140 tambah 320 tambah 180. Jumlahnya adalah 980. Nah, ini kemudian kita bagi 980 dibagi dengan 15. Tralala, nilainya didapat berapa ya? Didapat 65,3. Berarti rata-rata dari data ini adalah 65,3. Paham anak-anak? Iya. Kalau kalian besok jadi analis data, hal ini menjadi mainanmu setiap saat. Jadi perhatikan baik-baik ya. Kita lanjutkan ya anak ya. Mencari median pada data di tabel. Pada tabel tadi ada 15 data. 15 adalah bilangan ganjil. Sehingga mediannya ada di data ke-15 ditambah 1 dibagi 2. Jadi sama dengan data ke-8. Coba perhatikan baik-baik ya nak caranya menghitung. Kita lihat pada frekuensinya. 1 tambah 1, 2. Tambah 3, 5. Tambah 2, 7. Nah, data ke-8 itu ada di sini. Jadi, median pada tabel di atas adalah 70. Karena nilai data ke-8 adalah 70. Paham anak-anak? Oke, lanjut ya. Mencari modus pada data di tabel. Gampang kalau ini. Pokoknya cari saja nilai yang frekuensinya paling tinggi. Nah, pada tabel tadi frekuensi tertinggi adalah 4 untuk nilai data 80. Nanti silahkan diulang lagi, digeser lagi ya slide-nya ya. Jadi modusnya adalah 80. Pokoknya yang paling sering muncul deh itu yang mana? Itu adalah modusnya. Anak-anak, pada video yang akan datang kita akan membahas tentang penyebaran data. Jadi jangan ketinggalan ya. Klik juga video-video di samping-samping nih. Itu ada banyak loh cara praktis yang akan membuat kalian lebih mudah lagi memahami materi dan membuat kalian efisien di dalam waktu kalau ngerjakan dengan lebih cepat. Jadi klik saja ya. Yang belum subscribe, subscribe dong. Karena tanpa kalian nggak seru pembelajaran ini. Yuk, bye-bye. Ketemu lagi pada video yang akan datang.